suatu keyakinan kelas. Nah, anak-anak tahu tidak apa itu keyakinan kelas? Tidak ya, mau tahu? Mau. Anak-anak, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, di hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebenarnya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas itu hampir sama, ya. Perbedaannya di kesepakatan kelas kita kemarin itu menggunakan kata-kata negatif, ya. Di keyakinan kelas ini kita akan membuat suatu kalimat yang berkenaan dengan kesepakatan kelas kemarin itu, tetapi menggunakan kalimat positif, ya. Jadi suatu keyakinan kelas itu suatu prinsip yang ada dalam diri kita, yang menjadi keyakinan dalam diri kita untuk kita lakukan. Nah, di kelas ini selama kita belajar itu pasti terkadang ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan. Betul atau tidak? Betul. Nah, mari kita membuat keyakinan kelas bersama ya. Siap? Siap. Oke. Keyakinan kelas itu yang berhubungan dengan pembelajaran kita, berhubungan dengan kegiatan di kelas kita, ya. Contoh kalau kemarin kesepakatan kelas kita misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, jika itu merupakan keyakinan kita, oh ternyata kita itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang menjadi keyakinan kita apa? Berarti harus menjaga kebersihan. Nah, menjaga kebersihan menjadi keyakinan kita untuk kita lakukan. Tidak hanya di kelas ini, di rumah juga seperti itu, ya. Yang namanya sudah menjadi keyakinan itu akan kita lakukan dimanapun kita berada. Paham? Paham belum? Nah, itu contoh, salah satu contoh. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan kertas, ya. Di sini nanti kalian tulis apa yang menjadi keyakinan kelas kalian dalam mengikuti pembelajaran di kelas ini nanti, ya. Setelah kalian tulis nanti, kalian tempel di sini, kemudian kita buat kesepakatan. Paham? Paham? Oke, saya bagikan ya satu-satu ya. Tolong dibagi ke belakang. Nggak usah di belakang. Silahkan ditulis apa yang jadi keyakinan kelas kalian. Yo. Ya, silahkan ditulis, disiapkan jawabannya ya. Ya, oke, masih sisa. Oke. Ya, silahkan ditulis yang menjadi keyakinan kelas kita. Ini contoh-contohnya, misalnya ya, berikan contoh saja. Membuang sampah pada tempatnya, buanglah sampah pada tempatnya, itu contoh. Misalnya bicara yang baik dan sopan, itu contoh ya. Jadi tidak menggunakan kalimat negatif, tetapi menggunakan kalimat positif. Kalau kalimat negatif kan tidak boleh bicara kotor, itu kalimat negatif, tidak. Jangan jadikan keyakinan, tapi kalau keyakinannya berarti berbicara yang baik dan sopan. Kalimatnya seperti itu kalau keyakinan kelas. Ya, itu contoh. Kemudian apa lagi? Misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini contoh. Silahkan kalian eksplor. Kalian itu pengen apa? Kalian itu di kelas ini pengen seperti apa nanti? Keyakinan kelas apa yang menjadi keyakinan dirimu? Yuk. Sudah selesai? Ya. Bagi yang sudah bisa langsung ditempel di sini. Silakan. Bagi yang sudah satu kalimat aja ya. Silakan ditempel. Sesuka kalian nempelnya ya. Silakan. Silakan. Ya, silakan tempel.
Selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenankan izinkan saya untuk menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Di sini adalah tema yang diangkat di modul 1.4 calon guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, di lingkungan kita pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita laksanakan yang baik, yang positif. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan terus-menerus akan menjadi suatu budaya. Budaya bisa positif, bisa juga negatif. Nah, di sini kita sebagai guru diharapkan mendampingi anak-anak untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik tersebut. Nah, sebagai guru juga kita diharapkan untuk menggunakan atau menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Jadi ada 3 poin, di antaranya yang pertama menstabilkan identitas. Dicontohkan seperti ini, ketika ada seorang anak melanggar keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, kita sebagai guru tidak diperkenankan untuk langsung menyalahkan, langsung menghukum, apalagi itu tidak diperbolehkan. Tetapi kita harus menstabilkan identitas. Caranya bagaimana? Dengan kita melontarkan kalimat-kalimat positif. Contohnya, misalnya ada anak yang berangkatnya siang, kita menegurnya dengan kalimat-kalimat positif. Mohon maaf, Mbak, jam berapa sekarang? Misalnya anak itu menjawab, dia akan sadar, oh ya, jam segini itu sudah kesiangan. Masih ingat dengan keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita, berangkatnya jam berapa, masuk kelasnya jam berapa. Nah, itu menstabilkan identitas. Bisa juga dengan kata-kata boleh. Kita itu datang terlambat boleh. Manusia biasa datang terlambat itu diperbolehkan, tapi tidak boleh dilakukan terus-menerus. Nah, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas kita? Apakah kamu ingat dengan keyakinan sekolah kita? Itu hanya contoh-contoh kecil, contoh-contoh kecil saja. Ketika misalnya anak juga memakai seragam sesuai ketentuan seperti itu, bisa juga dengan itu. Jadi kita memposisikan diri sebagai guru, memposisikan tidak langsung menyalahkan, memposisikan sebagai temannya dulu. Itu segitiga restitusi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Memvalidasi apakah tindakan yang kamu lakukan itu benar. Tidak pakai sepatu hitam. Pada ketentuan, masih ingat ketentuannya setelah kita apa? Oh, wajib memakai sepatu hitam. Seperti itu. Ini contoh validasi tindakan. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Seperti yang saya sudah sebutkan di awal, sebelumnya kita buat keyakinan kelas. Kalau kita sekolah ini dimulai dari kelas-kelas dulu, kita buat keyakinan kelas, kemudian menanyakan kembali kepada si anak tersebut, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum. Si anak tersebut diharapkan itu muncul sendiri dari dalam hatinya. Oh iya, saya salah. Oh begini itu tidak sesuai dengan keyakinan saya. Misalnya sebelumnya membuat keyakinan kelas bahwa mencuri itu dosa, mencuri itu tidak baik. Ketika dia melakukan mencuri, kita validasi tindakannya seperti itu. Apakah mencuri itu baik menurut kamu? Jadi kalimat-kalimat yang dilontarkan itu contoh-contohnya seperti itu Bapak Ibu semuanya. Itu adalah termasuk segitiga restitusi. Kemudian yang selanjutnya tentang rencana aksi nyata ini, saya sebelumnya sudah minta izin ke kepala sekolah. Jadi rencana saya setelah ini yaitu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian membuat keyakinan kelas dimulai dari saya, kemudian merealisasikan budaya positif.
Seperti itu, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Eka Siswanti sebagai rekan kerja dari Ibu Titin Rohmawati CGP Angkatan 10. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas diseminasi terkait materi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Titin Rohmawati. Kami mulai menerapkan budaya positif di kelas-kelas kami dan anak-anak kami sangat antusias dan termotivasi dengan keyakinan kelas tersebut. Terima kasih banyak Ibu Titin Rohmawati. Semangat melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Sukses terus Bu Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia Isrima Mumtazah dari kelas 5 SD Negeri 1 Selong. Saya sangat senang belajar membuat keyakinan kelas bersama teman-teman. Setelah saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas, saya lebih bersemangat untuk sekolah karena saya merasa aman dan nyaman. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faith, faith, faith for the blind. When darkness turns to light, we hope